Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini Pak akan menyampaikan materi 3.1, yaitu tentang pemahaman konsep budaya Nusantara. Dalam hal ini Pak akan bagi menjadi dua, yaitu tentang apresiasi dan ekspresi. Tentang apresiasi, nanti anak-anak bisa baca materi itu di Google Classroom. Kemudian tentang ekspresi, nanti Pak akan menyampaikan salah satu cara menggambar tradisi, yaitu tentang menggambar ornamen. Nah, di apresiasi kebudayaan nasional Indonesia itu, menurut Kunchoro-Ningrat, budayaan nasional Indonesia itu adalah hasil karya putra Indonesia yang dari manapun asal suku bangsanya, yang penting khas dan bermutu, sehingga masing-masing putra putri Indonesia itu mengidentifikasi dirinya dan menjadi bangga terhadap hasil karyanya. Nah, itu sekilas tentang pengertian budayaan nasional Indonesia. Nah, sekarang Pak lanjut tentang ekspresinya. Ya, sekali lagi Pak sampaikan, anak-anak bisa membaca materi di Google Classroom tentang apresiasi. Nah, sekarang Pak lanjut ke ekspresi, salah satu materi yaitu tentang menggambar ornamen. Nah, ide sudah kita dapatkan, yaitu menggambar ornamen dengan salah satu model, yaitu menggambar kuping guling. Nah, kita berada di daerah Bangli, tentunya guling itu sangat tren, sangat terkenal ya di Bangli itu, sehingga kuping guling ini digambar berdasarkan sterilisasi dari kuping guling, dari guling yang ada dijual di toko-toko atau pasar-pasar atau tempat rumah makan babi guling. Nah, ide sudah, kemudian tekniknya, ya teknik yaitu nanti dengan cara arsir, hitam putih, dan dusel. Itu teknik yang Pak akan terapkan. Kemudian setelah teknik, tentu kita akan menyiapkan alat dan bahan. Apa saja bahan-bahan dan alat yang diperlukan di musim corona ini? Nah, tentunya bahan dan alat tentunya yang mudah kita cari di sekitar kita. Ya, lupa Pak nyampaikan, semoga anak-anak selalu bisa menjaga kesehatan untuk bisa selalu berekspresi walaupun dalam keadaan musim atau pas pandemi COVID-19. Nah, alat bahan pertama kita menyiapkan bahannya dulu. Ya, bahan dulu antara lain ada kertas, ya kertas berukuran A3, sudah Pak pasang kertas ukuran A3, kertas gambar biasa yang mudah kita dapatkan. Kalau tidak punya ukuran A3, boleh yang lebih kecil, A4 boleh, ya A4 boleh. Kemudian alat pertama yaitu pensil, ya pensil satu saja 4B. Kalau tidak punya yang 4B, boleh 2B boleh, ya. Tapi kalau punya lebih, misalnya ukurannya yang 6B, boleh juga menggunakan ukuran yang 6B. Kemudian penggaris, gunting, ya, dan penghapus. Nah, di tangan kiri Pak ini ada alat untuk dusel, yaitu satu menggunakan pulpen bekas di ujungnya diisi kartebat, dan satu menggunakan kertas buram yang abu-abu itu digulung, diruncingkan itu. Nah, cara membuat alat duselnya gampang. Ini ada kartebat, kemudian dipotong menyilang supaya runcing. Nah, seperti ini runcing, kemudian dimasukkan
ke ujung pulpen bekas. Nah, seperti ini ya. Maka jadilah alat dusel yang nanti dipergunakan untuk menggosok kamar ya. Alat sudah kita siapkan semua, mari kita coba. Mari kita coba ya. Mari kita coba bagaimana menggambar. Pertama, ambil pensil yang sudah diruncingkan. Kemudian ambil penggaris ya. Lupa tadi Pak menyampaikan, penggaris juga alat yang harus disediakan ya. Nah, langkah awalnya adalah menentukan titik ya. Dari pinggir atas ditentukan titik ke bawah sepanjang 5 cm. Kemudian dari pinggir sebelah kiri ditentukan juga 5 cm. Nah, sudah menentukan satu titik. Dari titik yang berukuran 5 cm dari pinggir atas dan 5 cm dari pinggir kiri, kita lanjut membuat titik lagi 5 cm ke bawah ya. Kemudian sama dari pinggir kiri 5 cm juga. Dari titik yang pertama dibuat ke kanan berukuran 20 cm. Ingat supaya sejajar, dari atas dibuat ukuran 5 cm, sehingga garis ini nanti dibuat antara titik 1 dan titik kedua ini bisa sejajar. Mari kita buat garis. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa sudah pasti sejajar. Kemudian dari atas kita buat, dari garis ini juga kita buat 5 cm garis atas. Kemudian titik yang tadi dihubungkan ke kanan dengan membuat garis ini. Nah, pasti nanti hasilnya sejajar ya. Hubungkanlah semua titik-titik ini ya. Sudah mendapatkan satu kotak panjang. Kotak panjang ini kita bagi menjadi 4 ya. Kita menjadi 4. Tadi panjangnya 20 dibagi 4 mendapatkan berapa? 5. Sama ini 5 cm. 10, 15 sama di bawahnya 5, 10, 15. Nah, hubungkanlah titik-titik yang sudah diisi tadi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 4 kotak ya, 4 kotak. Nah, tempat sudah kita miliki. Sekarang mari kita bayangkan atau di ide tadi itu, yaitu menggambar kuping guling, kita sterilisasi, kita pindahkan sekarang ke kotak-kotak tersebut dengan cara, perhatikan seperti ini. Nah, tanpa garis yaitu tanpa penggaris yaitu menggunakan garis freehand langsung dari kanan. Kita bagi satu kotak ini menjadi 4 bagian. Nah, itu. Dan kotak yang paling sudut di bawah ini kita buat garis lengkung ya, menuju ke ujung sini. Kemudian ini dari ujung kanan ini dibuat garis lengkung juga. Nah, itu bentuk dasar sebuah kuping guling ya. Nah, sekarang dari gambar ini ya, satu saja dulu ya, satu kotak saja dulu ya. Kita membuat ringitannya ya, lengkung-lengkungnya. Kita hitung dari bawah ya, kita hitung dari bawah. Dari bawah 1, nah itu 1, kemudian 2, ini ya, 2,
3. Nah, 3 habis di sini di batas garis yang tadi. Setelah itu kita habiskan ke ujung. Nah, sama seperti di bawah ini. Sekarang di bawahnya 1, 2, 3. Ya, di 3 udah ini. Ya, sama seperti yang tadi 3. Setelah itu kita habiskan ujung. Nah, ya, di tengah-tengahnya diisi garis lengkung segi. Ya, jadi bentuk dasar dari kuping itu sudah kita dapatkan. Ya, kemudian diisi sekarang satu garis lagi di sininya. Ya, satu garis melingkar itu. Ya, kemudian garis ini kita hitamkan sekarang. Ya, tahap berikutnya adalah mulai kita mengarsirnya. Ya, arsir juga hanya menggunakan pensil ini 4B. Tapi kalau punya pensil yang lain, silakan menggunakan pensil yang lain, misalnya 6B. Ya, mari kita mulai menghitamkan. Ya, nah ini pertama dihitamkan. Ya, dihitamkan seperti ini. Ingat ini bentuknya supaya lemu, ya bulatannya itu supaya benar-benar bulat. Mana lagi dihitamkan? Ini lagi dihitamkan. Hitam, benar-benar hitam ya, benar-benar hitam. Mana lagi dihitamkan? Nah ini lengkung-lengkungannya ini dihitamkan. Nah, ini juga hitamkan. Nah, hitam seperti itu ya. Nah, ini juga hitamkan. Hitamkan sama semua dihitamkan seperti ini juga hitam. Nah, sudah berbentuk lebih jelas bentuk kuping. Nah, setelah ini dihitamkan, sekarang lagi dari dalam buat garis lagi satu. Nah, seperti ini ya. Ini ya, tembus sampai di bawah. Sudah. Nah, sekarang baru pengaksiran ya. Nah, kita sediakan alat dusel yang kita buat tadi dan pensil ini ya. Langsung kita aksir dari dalam. Mana yang rendah itu kita gelapkan, mana yang kena sinar itu menjadi terang ya. Nah, seperti ini. Mulai diarsir sedikit demi sedikit. Nah, diisi segitu aja cukup dulu, kemudian didusel ya, dusel. Ini disebut dengan teknik dusel yang Pak sampaikan tadi. Gosoklah dengan alat dusel tadi. Nah, seperti itu. Pelan-pelan ya, boleh pelan-pelan. Nah, didusel. Terus kena ini yang putih, garis yang tadi itu kena. Nah, itu berada di bawah daripada bulatan ini ya. Nah, seperti itu. Terus diatur sampai itu. Nah, kalau kurang hitam nanti ditambah lagi dengan pensil. Nah, ini juga didusel pelan-pelan ya gitu. Nah, sekarang kurang hitam ditambah lagi pensilnya. Ini kurang hitam, tambah lagi. Boleh arsirannya itu kanan kiri, naik turun, memutar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sini juga diarsir sedikit, ini diarsir sedikit. Ini juga diarsir, ini juga diarsir. Nah, sekarang dusel lagi. Ya, didusel lagi. Gosok. Muka boleh ya, muka pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sampai sini ya, dusel. Ini juga dusel. Jangan semuanya didusel objek tersebut. Nanti tidak hitam semuanya kalau semua objek didusel, tapi harus dipisahkan
putih-putihnya. Nah, nah, jadi kurang hitam lagi, ditambah pensilnya. Nah, nah, kemudian yang tidak ada garis gambarnya itu bisa dihitamkan. Ini ya. Nah, ini dihitamkan supaya tidak memperjelas objek dari gambar tersebut. Ini kanan kiri hitam. Nah, menggunakan pensil. Ini lagi. Nah, kanan kiri menggunakan pensil. Seperti itu. Nah, jadi cara garis besar gambar kuping gulingnya sudah nampak. Nah, bagaimana kalau sudah kadung dibusel Pak semuanya gitu, sudah kadung dibusel semuanya, tidak ada putih-putihnya. Nah, gunakan sekarang penghapusnya ya. Penghapusnya untuk membuat aksen putih atau terang-terang gitu. Nah, dan jadi seperti itu. Busel lagi, busel ya. Nah, kurang hitam lagi, dibusel lagi. Diisi pensil lagi ya kalau kurang hitam. Dan sini. Berarti ini kalau yang gelap ini berarti tikung ke bawah ya, tikung ke bawah. Yang nah, sudah sampaikan tadi Pak, kadung hitam semua. Sekarang bisa dipakai penghapus untuk membuat terangnya pelan-pelan ya. Nah, ini kan terang nih, kena-kena. Ini juga terang, kena-kena. Ini juga terang. Nah, di dalam ini juga terang, kena-kena. Nah, ini juga. Nah, jangan digosok pakai tangan setelah itu menghilangkan bekas penghapusnya. Nah, boleh ditiup. Nah, jadi bersih. Nah, satu gambar kuping guling sudah selesai. Kemudian anak-anak bisa membuat pengguling berikutnya lagi yaitu dengan teknik dan cara yang sama.
demikian Pak sampaikan cara menggambar kuping guling. Semoga bisa anak-anak membuat atau mempraktekannya. Selamat mencoba. Ya, sekian dulu penyampaian Pak. Semoga anak-anak bisa tetap menjaga kesehatan dan selalu belajar. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Om Santi 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 Om.